Bayangkan kamu punya toko kelontong kecil dan tetanggamu si paling kaya di kompleks sering ngutang belanja ke kamu. Tapi tiba-tiba dia marah-marah, ngancam, dan bahkan mulai pasang tarif mahal buat barang daganganmu. Apa yang kamu lakukan? Ya, kamu bakal mikir 2 kali buat terus kasih dia utang, kan? Nah, itu yang baru saja dilakukan Cina ke Amerika Serikat. Setelah serangkaian ancaman dan tekanan dari Donald Trump yang makin panas, bank-bank Cina akhirnya mengambil langkah ekstrim. Mereka mengganti dolar dan membatalkan semua pinjaman ke Amerika. Ultimatum Trump yang awalnya dirancang untuk menekan malah jadi bumerang mematikan. Langkah ini seperti kamu bilang ke tetanggamu yang suka ngutang, mulai hari ini nggak ada utang-utang lagi dan uangmu yang biasa aku simpen nggak laku di sini. Dunia keuangan geger, dolar goyah dan dominasi Amerika resmi diguncang dari dalam. Langkah pertama Cina dimulai diam-diam. Bank Sentral Tiongkok mulai mengurangi kepemilikan surat utang pemerintah Amerika. Ini seperti kamu pelan-pelan berhenti nyimpen uang receh dari tetanggamu yang sering ngutang. Dalam beberapa bulan terakhir, kepemilikan Cina atas US Treasury turun drastis. Ini adalah sinyal bahaya yang tidak disadari banyak orang. Lalu Cina meminta semua bank milik negara untuk mengurangi pembelian dolar. Langkah ini bertujuan menstabilkan nilai tukar yuan, tapi juga berarti mereka gak mau tergantung lagi pada dolar Amerika. Perumpamaannya kayak toko kamu mulai tolak bayar pakai uang si tetangga karena takut nilainya jatuh. Setelah itu muncul keputusan besar menghentikan atau membatalkan pinjaman ke entitas Amerika. Baik korporasi maupun pemerintah Amerika jadi kesulitan mencari pembiayaan dari lembaga keuangan asal Tiongkok. Ini bukan cuma soal uang, tapi sinyal kuat bahwa Cina tak lagi mau jadi penyokong ekonomi Amerika. Donald Trump dalam pidatonya terus menekan Cina lewat tarif impor dan sanksi. Tapi sebaliknya, yang terjadi adalah reverse card. Cina justru menanggapi bukan dengan retorika, tapi dengan mencabut dukungan finansial, diam-diam serangan halus tapi mematikan. China juga menggandeng negara-negara BRICS dan Timur Tengah untuk memakai mata uang selain dolar. Yuan mulai digunakan untuk transaksi minyak dan perdagangan internasional. Ini seperti kamu bilang ke semua pelanggan, ayo kita bikin sistem barter sendiri, nggak usah pakai uang si tetangga lagi. Langkah ini diperkuat dengan kesepakatan bilateral seperti dengan Rusia, Iran, Brasil, dan bahkan Arab Saudi. Mereka mulai menerima yuan atau mata uang lokal dalam transaksi. Perlahan tapi pasti, posisi dolar sebagai raja dunia mulai terancam. Efeknya mulai terasa di pasar global. Nilai dolar sempat melemah, pasar saham Amerika bergejolak, dan investor mulai panik. Tanpa pinjaman dan dukungan dari Cina, likuiditas keuangan Amerika mulai terganggu. Ini seperti kamu tarik semua tabungan dari bank tetangga, lalu dia bingung bayar cicilan. Cina juga mempercepat digitalisasi yuan lewat ACNY. Mereka ingin membuat mata uang digital nasional itu jadi alternatif global terhadap dolar digital atau SWIFT. Ini seperti kamu buat sistem pembayaran baru yang nggak bisa diakses si tetangga sama sekali. Langkah-langkah ini bukan cuma reaksi spontan, tapi hasil strategi panjang. Sejak 2008, Cina sudah muak melihat dolar dipakai sebagai senjata geopolitik. Jadi saat Trump memanaskan suasana, itu hanya jadi alasan sempurna untuk memulai perlawanan keuangan besar-besaran. Trump mungkin ingin menekan Cina, tapi malah membuat negara itu semakin mandiri. Dan sekarang, dunia sedang menyaksikan momen langka saat pemberi utang mencabut sokongan dan si pengutang mulai goyah. Inilah saat dimana keuangan dunia perlahan meninggalkan dolar dan Amerika tak bisa lagi sesantai dulu. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apa masih urusan sama recehan saja? Peace.